Kemudian ketika mereka sedang melewati sebuah jembatan, mendadak salah satu rekan Arif ada yang berteriak-teriak di belakang. Hal ini segera mengundang perhatian mereka, dan setelah ditengok, ternyata rekannya Arif tersebut sedang diikuti oleh sesosok seperti manusia yang berkelanjutan dan berloncat-loncat di atasnya. Rupa dari sosok ini memang tidak terlalu kelihatan karena suasana hutan yang masih gelap. Namun yang pastinya sosok misterius bertubuh kurus dan berambut panjang itu akhirnya hinggap di pundak rekannya Arif yang berteriak-teriak tadi. Entah apa yang akan makhluk misterius lakukan dengan rekannya Arif tersebut, tapi yang jelasnya hal itu langsung membuat motor jadi hilang kendali dan terjatuh. "Kita harus menolongnya, Kak. Dia pasti terluka," Pakik Lisa dengan khawatir. "Tidak, kita tidak boleh berhenti," tolak Arif sembari menambah kecepatan motornya. "Loh, kenapa, Kak?" "Karena kita sekarang sedang jadi sasaran sakarak." "Hah? Jadi itu tadi sakarak?" "Benar, dan begitulah salah satu caranya mendapatkan kita." "Lalu, apakah kita semua akan celaka?" "Iya, tapi kalau kita semua bisa keluar dari hutan ini, dia tidak akan bisa mengejar kita lagi." "Tapi bagaimana dengan nasibnya teman kakak itu?" "Kita tidak bisa berbuat apa-apa." "Jadi maksudnya dia tidak akan selamat?" "Ya Tuhan." Brak! Saat itu juga motor mereka tiba-tiba menabrak sebuah akar pohon yang cukup besar, dan walaupun Arif sudah berusaha keras mengendalikan laju motor, namun pada akhirnya ia kehilangan kontrol juga. Jadi mereka yang baru beberapa meter meninggalkan jembatan itu akhirnya terjatuh dan tergelincir ke dalam sungai yang berarus deras tersebut. Kondisi jalan di Kalimantan memang kebanyakan seperti itu. Kebanyakan jalanan yang dibuat akan mengikuti aliran sungai. Jadi tak mengherankan kalau mereka jatuh ke dalam sungai. Tapi karena saat itu posisi desa Batuah berada di hulu, maka Lisa dan Arif yang sama-sama pingsan itu hanyut semakin menjauh. Sementara itu, ketika nasib Lisa maupun Arif masih belum jelas, salah satu rekannya Arif berhasil lolos dari hutan Misupang. Ia sempat mencari keberadaan Lisa dan Arif sendirian, tapi karena mengingat betapa bahayanya jika hanya seorang diri, maka ia segera pulang untuk melaporkan semua kejadian tersebut kepada warga, dan hasilnya warga jelas jadi heboh dan berbondong-bondong mendatangi lokasi kejadian. Begitu sampai mereka tak bisa menemukan pemuda yang diserang oleh sakarak tadi. Jadi mereka kini hanya berfokus mencari keberadaan Lisa dan Arif saja. Lalu pertama-tama yang mereka lakukan adalah menyisir tepian sungai sejauh yang mereka bisa. Dan karena saat itu sungai sedang meluap dan berarus deras, mereka akhirnya mulai kewalahan juga. "Bagaimana ini Pak Kades? Hujan sudah mulai turun lagi, dan kalau kita terus melakukan pencarian, maka sebaiknya kita tidak boleh terlalu dekat dengan tepian sungai," ucap salah satu warga mengingatkan. "Iya, saya tahu. Sebentar lagi kita memang akan pindah posisi," sahut Pak Kades sembari memandangi satu persatu warganya yang hanya berjumlah 12 orang tersebut. Ya, tak begitu bagus kelihatannya karena jumlah mereka hanya segitu saja, dan juga sangat tidak standar kalau disebut sebagai regu penyelamat. Namun apalah daya, warga yang lain memang tak dapat ikut karena wabah penyakit yang sedang melanda desa mereka semakin merajalela saja. Kemudian dengan tertatih-tatih beberapa puluh menit selanjutnya, mereka kini pun sudah sampai di tempat yang sudah tak dimungkinkan lagi untuk disusuri. Batu-batu cadas yang bertebaran di pinggiran sungai sudah hampir menyerupai dinding tembok saja, dan kalau mereka ingin terus melakukan pencarian, maka risiko untuk mereka juga semakin bertambah banyak dan berbahaya. Salah sedikit dalam berpijak saja, maka akan membuat mereka langsung terguling dan tercebur ke sungai yang semakin jauh ke bawah sana. "Bagaimana ini Pak Kades? Di depan sana adalah wilayah tanah kematian. Apakah kita tetap nekat memasukinya?" tanya salah seorang warga lagi dengan nada yang mulai menunjukkan tanda kekhawatiran, dan sesekali juga menyeka wajahnya yang basah akibat guyuran hujan yang tak juga kunjung mereda. "Baiklah, saya rasa pencarian kita cukup sampai di sini dulu. Sebab kalau ternyata mereka sudah hanyut hingga di sana, maka tidak ada yang dapat kita lakukan lagi," sahut Pak Kades agak sedikit pasrah.
Jadi kita menyerah? Bukan menyerah, tapi kita tunda dulu pencariannya. Sebab kalau dengan jumlah kita yang sekarang salah-salah, malah kitalah yang akan gantian dicari. Sahut Pak Kades menjelaskan. Baiklah, kami mengerti maksud Pak Kades. Tapi selanjutnya langkah apa yang akan kita ambil? Nanti saya akan menyuruh Yaru berangkat ke desa Siung Telang untuk meminta bantuan. Tapi bukankah jarak desa kita dan desa mereka cukup jauh, Pak? Apakah tidak akan kelamaan kalau harus menunggu dulu bantuan dari mereka? Kita tak punya pilihan lain, karena cuma mereka desa tetangga terdekat kita. Dan seperti yang kita lihat, warga-warga desa kita sedang dilanda wabah penyakit misterius. Jadi sangat tidak memungkinkan melibatkan warga kita yang lain dalam pencarian ini kan? Iya Pak Kades, hampir seluruh warga kita sekarang sedang dalam keadaan sakit. Jadi saat ini kita tentu tak bisa mengendalikan kekuatan mereka. Baiklah kalau begitu, sebaiknya kita kembali sekarang juga agar dapat cepat-cepat mengatur langkah berikutnya. Iya Pak Kades. Lalu hanya berselang beberapa menit setelah mereka pergi, sesosok tubuh muncul dari dalam air. Jika mereka masih berada di sana, maka mereka pasti akan melihat sosok tersebut. Ya, sosok tersebut adalah Arif yang berhasil berenang dan terhempas oleh arus ke arah pinggiran sungai. Tapi akibat terlalu banyak terminum air dan juga saking banyaknya luka yang ia dapatkan, ia kemudian akhirnya hanya mampu merayap beberapa meter saja sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir. Tapi untung saja jenazahnya langsung diketahui oleh warga karena kebetulan saat itu dompet dari salah satu warga yang menyertai Pak Kades tadi ada yang terjatuh. Jadi saat orang itu nekat kembali ke posisi terakhir mereka, ia langsung dapat melihat jenazah Arif tergolek di pinggiran sungai. Sementara itu saat warga sedang sibuk mengevakuasi jenazah Arif, Lisa pun berhasil selamat juga. Tapi sayangnya ia berada sangat jauh di hilir sungai, di sebuah tempat yang sangat asing dan cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Ya, tak jauh dari tempatnya terdampar terdapat sebuah pusaran air yang sangat besar dan mengerikan. Sebatang pohon yang cukup besar ketika masuk ke dalam sana langsung remuk dan keluar berupa potongan-potongan kecil saja. Lisa sangat bersyukur karena ia tak sampai masuk ke sana. Waktu terus berjalan dan semakin beranjak siang, dan walaupun tak jauh berbeda dengan Arif, luka-luka yang didapatkan Lisa pun cukup banyak. Hanya saja tidak terlalu parah dan langsung mampu ia tangani dengan keahliannya sebagai dokter. Lalu setelah beristirahat sebentar untuk menghimpun tenaga, ia kemudian mencoba mencari jalan keluar dari tempat itu. Pertama-tama yang ia lakukan adalah membuat tanda SOS dari beberapa ranting pohon dan batu. Ia tahu cara itu sebenarnya tidak terlalu membantu, tapi setidaknya ia sudah berusaha melakukan langkah awal dalam perjuangannya untuk bertahan hidup. Kemudian sambil dibantu sebilah tongkat dari batang pohon kecil, ia mulai berjalan menyusuri pinggiran sungai. Dan karena sudah semakin sempit, maka mau tak mau ia harus merayap menaiki tebing sungai yang sangat curam tersebut. Ini memang terdengar mustahil untuk seorang gadis muda dan cantik seperti dia, tapi mengingat kalau ia adalah mantan juara panjat tebing semasa SMA, maka bukan hal sulit baginya untuk melakukan hal ekstrim tersebut. Aduh. Suara napasnya yang lemah itu terdengar semakin keras ketika ia akhirnya berhasil sampai di bagian atas tebing dengan selamat. Pemandangan dari atas tebing ini sebenarnya sangat indah dan mengesankan, tapi karena sejauh mata memandang tak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya, Lisa hampir saja putus asa dan tak memiliki semangat lagi. Tapi karena mengingat dia bukan tipe gadis lemah dan cengeng, maka perasaan tadi buru-buru ia singkirkan jauh-jauh. Bagaimanapun juga ia harus tetap semangat menemukan jalan keluar. Apalagi saat di sungai tadi ia sempat melihat ada sebuah ember yang hanyut. Ia bisa jadikan patokan kalau di hulu sungai sana pasti ada pemukiman warga atau setidak-tidaknya sebuah ladang. Jadi hanya dengan mengandalkan itu, ia kemudian melanjutkan lagi perjalanannya, walau meter demi meter yang harus dilalui sungguh terasa sangat berat dan melelahkan. Tak terhitung lagi sudah beberapa kali ia terjatuh di kubangan lumpur.
maupun terantuk batu-batu cadas yang membentang di depannya, dan dalam keadaan pakaian yang compang-camping ditambah lagi badan yang kotor membuatnya hampir terlihat seperti orang gila saja. Satu-satunya yang membuat dirinya masih agak enak dipandang adalah tampangnya yang tetap terlihat cantik meski rambutnya sedang dalam keadaan kusut dan acak-acakan. Bahkan jika dibandingkan dengan seorang artis, ia masih terlihat mirip dengan salah satu personel Blackpink yang habis bermain-main di kubangan. Ya Tuhan, kemana lagi aku harus melangkah? Desahnya dalam hati ketika semakin lama rentang alam yang berada di depannya semakin sulit untuk ditembus. Onak duri dan berbagai jenis tumbuhan liar mulai membentuk dinding alami yang seakan mencoba menghalangi jalannya. Lisa pun akhirnya terduduk di sebuah batang pohon tumbang sambil memijat-mijat kepalanya yang terasa pusing. Ingin rasanya ia berteriak sekeras-kerasnya, tapi hal itu tentu saja percuma dan justru akan malah berbahaya, sebab bisa saja hal itu hanya akan mengundang datangnya binatang-binatang buas dari segala penjuru hutan. Kemudian ketika ia sedang sibuk memikirkan apa yang harus ia lakukan, mendadak hujan turun kembali. Hal ini tentu membuat ia semakin panik dan kelabakan. Kemeja putih di tubuhnya yang sudah kering itu hampir saja ia lepaskan untuk disembunyikan di bawah batang pohon agar tidak basah lagi. Tapi walaupun ia sendirian di tengah hutan, ia masih sadar untuk tidak melakukan hal itu. Naluri kegadisannya tetap merasa risih jika tubuh putih dan mulusnya harus terekspos walau jelas tak akan ada orang yang melihatnya. Jadi akhirnya mau tak mau ia hanya pasrah ketika hujan kembali membuatnya basah kuyup dan kedinginan. Sementara itu, di saat Lisa sedang berjuang setengah mati agar tidak stres dan menjadi gila, di tempat yang berbeda tapi tidak terpaut jauh dengan posisi Lisa, seorang pemuda juga sama-sama tersesat dan bingung mencari jalan pulang. Pemuda tersebut sebenarnya adalah penduduk desa Batua juga, hanya saja karena tersesat di tempat yang asing dan belum pernah dimasukinya, ia pun jadi bingung sendiri harus pergi ke arah mana. Bahkan ia sampai tak tahu kalau 500 meter di depannya ada sebuah sungai yang bisa dijadikan sebagai patokan arah. Sialan, ini semua gara-gara sekawanan babi hutan itu, maki pemuda tadi dalam hati sambil mengeram marah ketika teringat penyebab dari tersesatnya dia tadi. Sekarang aku harus menemukan sungai Sabunut agar bisa menentukan kemana harus pergi. Sambungnya lagi seraya terus melangkah walaupun saat itu kakinya mulai terasa mati rasa akibat lukanya terlalu banyak mengeluarkan darah. Lalu beberapa menit kemudian, Mando yang kebetulan masih melekat di pinggangnya itu, ia genggam erat-erat karena beberapa meter di depannya terlihat ada sesosok wanita berbaju putih yang sedang duduk membelakanginya. Ia tahu itu bukanlah makhluk halus, tapi merasa tak percaya kalau ada manusia lain di tempat yang konon sebenarnya terlarang untuk dimasuki itu. Jadi dengan hati yang masih ragu-ragu dan penuh tanda tanya, ia pun akhirnya nekat juga mendekati sosok wanita tersebut. "Hei, siapa kamu?" tanya pemuda itu akhirnya ketika jarak mereka kini sudah sekitar 15 meteran. Dan ketika sosok yang dipanggilnya itu menoleh, ia hampir saja tersentak mundur karena melihat jika ternyata itu adalah seorang gadis cantik dengan tubuh yang putih mulus dan sedikit compang-camping. Ya, gadis itu tak lain adalah Lisa yang tentu saja langsung kaget dan sangat ketakutan juga ketika melihat si pemuda tersebut. Dengan refleks ia meringkuhkan badan serta menutupi dada dengan kedua tangannya agar lekuk tubuhnya tidak terlalu kelihatan. "Mau apa kamu?" sentak Lisa kemudian sembari menggenggam tongkat kayu yang ada di tangannya erat-erat. Tenang, saya ini sedang tersesat dan saya sedang mencari jalan pulang ke desa Batua," sahut si pemuda tadi tanpa bergerak dari tempatnya berdiri. Ia sengaja tidak ingin membuat gadis yang ditemuinya itu semakin panik. Sedangkan Lisa ketika mendengar kata-kata desa Batua, ia langsung sedikit lega walau tetap saja mengambil sikap waspada. "Apa benar kamu tersesat?" tanya Lisa memastikan. "Iya, aku memang tersesat. Dan walaupun aku memang warga desa Batua, tapi aku baru pertama kali ini masuk daerah sini. Dan sialnya aku pun masih tidak tahu ini di mana," sahut si pemuda tadi dengan bersungguh-sungguh. "Aneh,
Kenapa kamu bisa sampai tidak tahu di mana kamu sekarang? Celetuk Lisa dengan curiga. Aku baru pulang dari perantauan. Sudah 5 tahun aku tidak pulang ke desa Batua. Jadi aku cukup bingung karena begitu banyaknya perubahan di sini. Apakah kamu bukan orang jahat? Tentu saja bukan. Dan apakah kamu juga bukan siluman atau kuntilanak? Ya tentu bukan. Namaku Lisa, aku dokter yang akan bertugas di desa kalian. Ucap Lisa akhirnya memperkenalkan diri dengan bibir yang mulai bergetar akibat kedinginan. Hah? Benarkah? Lalu kenapa kamu ada di tempat ini? Bersambung.